Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harmi wa adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati fillah, pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah. Kembali kita berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insya Allah pada kesempatan pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tanda-tanda kiamat. Dan kita masih pada pembahasan tanda-tanda kiamat yang kecil, dan sekarang kita masuk pada pembahasan tanda kiamat kecil yang ke-21. Tanda kiamat kecil yang ke-21 adalah wiladatul amati li rabbatiha, di mana budak nanti akan melahirkan tuan-tuannya. Ja'a fi hadits Jibril tawil qauluhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan yang namanya hadis Jibril yang panjang itu, bagaimana dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sa'ukhbiruka an asyratiha, dan aku akan mengabarkan kepadamu terkait tanda-tanda kiamat tersebut. Idza waladatil amatu rabbataha, yaitu di mana ketika budak itu melahirkan tuannya. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Muslim yang lainnya, idza waladatil amatu rabbataha, jika budak itu melahirkan tuannya. Wa qad ikhtalafa ulama, dan para ulama telah berbeda pendapat fi ma'na hadhil alamah ala iddati aqwal, terkait tanda kiamat yang ini dengan berbagai macam pendapat yang ada di antara mereka. Dzakar al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala minha arba'at aqwal, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala menyebutkan 4 pendapat yang beliau dapati. Qala al-Khattabi, yang pertama ucapan Khattabi rahimahullah taala, maknanya ittisa'ul Islam, di mana Islam akan semakin luas. Wastila'u ahlihi ala biladis syirki, di mana kaum muslimin menguasai negeri-negeri orang-orang musyrikin. Wasabi dararihim, sehingga akan banyak budak-budak para wanita yang dijadikan sebagai budak oleh kaum muslimin. Fa idza malika ar-rajulul jariyah, sehingga ketika seorang laki-laki itu dia memiliki seorang budak wanita, wastauladaha, dan dia akhirnya menggaulinya dan dapat anak dari budak tersebut, kanal waladu minha, maka itu adalah anak si budak wanita tadi, bimanzilati rabbiha, yang kedudukannya adalah tuannya, karena anaknya tadi adalah tuan merdeka, sedangkan budak wanita tadi masih tetap budak, tidak menjadi merdeka. Li'annahu waladu sayyidiha, ya karena anak tadi adalah anak tuannya. Jadi ucapan Khattabi rahimahullah ta'ala ini menunjukkan bahwasanya Islam akan terus melakukan ekspansi ke negeri-negeri kafir, sehingga banyak negeri yang ditaklukkan. Otomatis negeri-negeri tadi ketika ditaklukkan akan banyak wanita yang dijadikan sebagai budak, yaitu sudah menjadi hukum Islam seperti itu. Dan kalau negara Islam itu kuat, maka kewajiban mereka adalah melakukan ekspansi, menyerang negeri-negeri kafir supaya mereka tunduk di bawah pemerintahan kaum muslimin, atau mereka masuk Islam, atau mereka jika tidak menerima hal tersebut maka pilihannya adalah perang.
Wa dzakara an-Nawawi anna hadza qaulul aktsarin minal ulama, dan An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Qala Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, walakin fi kaunihil murad nadhar, akan tetapi pendapat ini walaupun dia adalah mayoritas, ini ada catatan. Li'anna istilah dal ima kana mawjudan hinal maqalah, dikarenakan budak wanita melahirkan anak, yang anak tadi statusnya adalah tuannya sendiri. Ini sudah terjadi ketika Rasul menyampaikan sabda tersebut, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam juga punya anak namanya Ibrahim dari Maryah Qibtiyah yang statusnya adalah budak, dan Ibrahim kedudukannya adalah tuan. Jadi ketika Nabi menyampaikan hadis ini sudah terjadi perkara tersebut, bukan akan datang. Wastila ala biladi syirki wasabi dararihim, dan menguasai negeri-negeri syirik dan memperbudak wanita-wanita mereka, wattikhadihim sarari waqa aktsaruhum fi sadril Islam, dan menjadikan mereka sebagai budak-budak di tangan kaum muslimin. Ini banyak terjadi di awal-awal Islam itu muncul. Wasiyaqul kalam yaqtadil isyarah, dan di mana kalimat tadi menunjukkan isyarah ila wuqu'i ma lam yaqa'. Jadi siyaqul kalam atau hadis tadi menunjukkan pertanda ini akan terjadi di masa depan. Mimma sayaqa qurbu qiyamis saah, di mana dia akan terjadi pada waktu mendekati kiamat. Allah alam bisawab ya, mungkin maksudnya sekarang ini, era kita sekarang itu tidak ada perbudakan, di mana kita dapati seluruh muka bumi memerangi namanya perbudakan. Dan ketika Islam itu muncul, perbudakan itu marak di mana-mana. Dan Islam datang membawa peraturan yang sangat-sangat benar-benar memuliakan yang namanya budak, luar biasa. Jadi budak wanita itu kalau dia sampai melahirkan anak dari tuannya, maka dia itu tidak boleh dijual, dia dijadikan sebagai istri walaupun tanpa akad pernikahan, dinafkahi, dirawat, disayangi, tidak boleh diperlakukan seperti budak-budak yang lainnya. Dan nanti kalau tuannya meninggal, maka budak yang wanita tadi menjadi merdeka. Luar biasa, Islam datang dengan peraturan yang sangat-sangat memuliakan manusia yang statusnya sebagai budak, yang mana pemuliaan ini tidak ada pada kelompok-kelompok agama-agama yang lainnya. Dan Islam termasuk agama yang memerangi perbudakan, sehingga dengan tahapan-tahapan kafarah-kafarah yang ada dalam Islam semuanya menunjukkan perbudakan itu diperangi. Sumpah dibatalkan, maka kafarahnya membebaskan budak. Bunuh orang gak sengaja, maka kafarahnya adalah memerdekakan budak. Kemudian puasa Ramadan, kemudian menjima istrinya, maka kafarahnya memerdekakan budak. Kemudian dihar, kafarahnya adalah memerdekakan budak. Dan banyak lagi hal-hal yang sifatnya dalam Islam itu bukan memberantas ya, menghilangkan perbudakan di muka bumi. Walaupun Islam juga mengatur undang-undang perbudakan, karena pada waktu itu ketika Islam muncul, perbudakan itu luar biasa. Dan sekarang perbudakan itu sudah tidak ada, dan kemungkinan besar itu akan terjadi kembali, di mana nanti akan terjadi peperangan lagi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Hari ini perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir berhenti, sehingga tidak ada jihad di muka bumi ini hari ini. Semenjak terjadinya Perang Dunia Kedua, ini mulai terjadi persatuan bangsa-bangsa, sehingga efeknya itu terjadi tidak ada peperangan antara kaum muslimin dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Dan jihad ini dia undang-undang, aturan, hukum yang dia kekal abadi sampai hari kiamat kelak. Dan nanti akan kembali lagi jihad itu ketika Allah alam bisawab kapan akan terjadi. Yang jelas jihad ini akan terjadi. Nah, ketika jihad itu terjadi lagi, maka otomatis akan ada perbudakan kembali. Karena kalau membuka atau menaklukkan negeri-negeri kafir, maka para wanitanya itu dijadikan sebagai budak. Itu sudah menjadi aturan agama ini.
sebagai bentuk penghinaan kepada agama-agama kafir di mana mereka telah berani kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun menghinakan agama mereka dan memuliakan agama Islam di atas agama-agama yang ada. Allah alam bisawab. Ya, jadi mungkin pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang paling mendekati kebenaran, bahwasanya maksudnya bukan ketika itu tetapi di waktu yang akan datang. Dikarenakan sekarang kita melihat perbudakan di dunia itu tidak ada, di mana manusia itu hanya sebagai pembantu paling mentok ya, tidak ada perbudakan, dan bahkan kaum muslimin pun banyak yang tidak paham hukum-hukum perbudakan dalam agama Islam. Dan nanti akan muncul lagi yang namanya perbudakan. Allah alam bisawab. Yang kedua, pendapat yang kedua, antabi asadatu ummahati auladihim. Pendapat kedua, para tuan-tuan budak tadi mereka rela menjual budak-budak yang telah melahirkan anak-anak mereka. Wa yaktsur dzalika, dan itu semakin banyak. Artinya ini pelanggaran ya, karena undang-undang kita atau aturan hukum dalam agama Islam bahwasanya budak yang melahirkan anak kita itu enggak boleh dijual, enggak boleh disiksa, enggak boleh disuruh kerja berat dan yang lain-lain. Dia adalah istri kita walaupun tanpa lewat akad nikah yang resmi, karena istri yang pakai akad nikah batasannya 4. Tetapi ada istri-istri yang lain yang dia tanpa lewat akad pernikahan, yaitu para budak. Ketika dia melahirkan anak-anak untuk kita, maka dia menjadi istri-istri kita tanpa lewat akad pernikahan, dan mereka tidak menjadi ahli waris. Beda dengan istri yang pakai akad nikah, maka mereka menjadi ahli waris. Fa yatadawalul malakul mustawladah hatta yashtariyaha auladuha wa la yash'ur bidzalika, sehingga para tuan-tuan yang lahir dari perut para budak tadi itu enggak tahu kalau budak yang dia beli itu adalah dulu yang melahirkan dia. Itu kejadian. Tafsir yang ketiga atau pendapat yang ketiga, antalidal amatu hurran. Jadi budak itu melahirkan orang merdeka min ghairi sayyidiha, bukan dari tuannya. Biwat'i syubhah, dengan jima yang syubhat. Ini terjadi juga ya. Jima syubhat itu mungkin sekali. Au raqiqan binikahin au zina, atau dia zina dengan budak yang lain, atau dia itu menikah dengan budak yang lain, sehingga thumma tuba'ul amah, kemudian budak wanitanya tadi itu dijual fis suratain bai'an sahihan, di dua kasus yang terakhir tadi itu jual beli yang sahih. Adapun yang pertama, kalau bukan ya, yang kedua jadi kasusnya pendapat ketiga ini, budak wanita itu dia melahirkan anak yang merdeka bukan dari tuannya karena adanya syubhat, yaitu salah masuk kamar, bahasa lain halusnya gitu. Kasus pertama. Atau kasus kedua, dia menikah dengan budak laki-laki. Kasus ketiga, dia berzina. Sehingga di dua kasus yang ini, yang pertama dan ketiga, otomatis dia melahirkan anak yang merdeka. Di kasus yang kedua, maka anaknya adalah tetap budak. Tsumma tuba'ul amah, kemudian budak wanita tadi dijual. Wataduru fil aidi, kemudian dia dijual muter sana sini, hatta yashtariyaha ibnuha au ibnatuha, kemudian dia dibeli oleh anaknya yang laki-laki ataupun anaknya yang cewek tadi. Wa hadza min namtil qaulil ladzi qablah, ini mirip seperti pendapat yang kedua tadi. Pendapat yang keempat, an yaktsural uquq fil aulad, semakin tersebarnya kekurangan ajaran anak-anak kepada para orang tua. Fayu'amil walad ummahu mu'amalata sayyid amatah, sehingga anak itu bergaya ketika bermuamalah dengan ibunya seakan-akan dia adalah tuan.
minal ihanah bisab, dari penghinaan seperti mencaci, wadarbi memukul, wal istikhdam, dan menyuruh-nyuruh ibunya, la hawla wala quwata illa billah. Fa atlaqa alaihi rabbaha majazan, sehingga dia disebut sebagai Rabb, Tuhan, dalam bentuk majaz. Awil murad bir Rabb al murabbi haqiqatan, atau mungkin maksudnya Rabb itu ya dia yang jadi bosnya betulan. Thumma qala Ibnu Hajar, kemudian Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa hadza aujuh indi, ini merupakan yang paling wajih, paling aku pilih, li'umumihi, karena dia sangat umum sekali, wa li'annal maqam yadullu ala anal murad halata takun ma'a kauniha tadullu ala fasadil ahwal, karena maqamnya menunjukkan bahwasanya itulah yang terjadi ketika kondisi manusia telah rusak, mustaghrabah, kondisinya asing, wa muhassiluhul isyarah ila anna sa'ah yaqrub qiyamuha, sehingga dampaknya ini menunjukkan bahwasanya kiamat itu telah dekat. In'ikasil umur, ya karena kondisi telah jungkir balik. Bihaitsu yasirul murabbi murabiyan wasafilu aliyan, di mana al-murabba murabiyan, yang seharusnya dia di bawah jadi di atas, yang dia dididik, disayangi, kemudian dia ternyata jadi di atas juga. Wa huwa munasibun liqaulihi fil alamatil ukhra, dan ini adalah sangat tepat sekali disandingkan dengan tanda-tanda kiamat yang lain. Antasiral hufatu mulukul ard, di mana para orang-orang yang nyeker, yang dulu itu melarat, gak punya sandal, ternyata dia jadi penguasa bumi hari ini, yaitu kebanyakan bangsa Arab hari ini, mereka menjadi bangsa yang kaya raya, sehingga dunia menjadi takhluk di tangan mereka dengan uang atau duit mereka. Wa hunaka qaulun khamis, dan ada juga pendapat yang kelima, lil Hafidz Ibnu Katsir, ini adalah pendapatnya Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa huwa, yaitu annal ima takunu fi akhir zaman hunnal musyar ilaihinna bil hishmah, fatakunul amatu tahta rajul kabir duna ghairiha min harair, di mana perbudakan ini akan terjadi di akhir zaman, sehingga ada budak wanita, dia di bawah tangannya orang hebat, duna ghairiha min harair, seakan-akan dia mengalahkan yang merdeka, yang dia seharusnya menjadi istri-istrinya, kedudukannya mengalahkan yang merdeka tadi. Subhanallah. Jadi budak wanita mungkin cantik jelita, menarik sekali, menawan sekali, sampai tuannya itu perhatiannya sama si budak itu mengalahkan istri-istri yang sahnya itu. Walihadza qarana dzalika biqaulih, oleh karena itu Nabi SAW menyandingkan hal itu dengan sabdanya, wa antaral hufatal uratal alata yatatawalun fil bunyan, kamu akan melihat orang-orang yang dulu itu enggak punya sandal, baju enggak punya, melarat, ternyata mereka berlomba-lomba tinggi-tinggian gedung, mereka jadi kaya raya. Dan itu betul hari ini, di mana kekayaan itu merata, menyebar di mana-mana. Walaupun orang pada sambat, pada ngeluh, apa-apa mahal, cari kerjaan susah, negara carut marut, tapi faktanya kondisi manusia kaya. Melarat kaya apapun, dia punya sepeda motor hari ini tuh. Ini kondisi yang real, yang di depan mata kita, yang terjadi pada hari ini. Di mana waktu saya masih kecil, sekitar tahun 90-an gitu, orang punya sepeda motor yang dukhonnya atau asapnya itu ngepul, itu masih jarang. Lah sekarang satu rumah orang miskin itu punya 3 sepeda motor, 2 sepeda motor, walaupun jelek tapi dia punya. Yang itu pada tahun 90-an menjadi sesuatu yang wow gitu loh. Ini fakta yang ada di semua tempat seperti itu. Terjadi peningkatan kekayaan. Kemudian
Tanda kiamat yang berikutnya yang ke-22, yaitu kasratul qatli, banyaknya pembunuhan yang terjadi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yakthural harju, tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi banyaknya pembunuhan atau al-harju. Qalu, para sahabat nggak tahu apa al-harju itu maknanya apa. Wa mal harju ya Rasulullah, apa itu haraj wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam? Qala, Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, al-qatlu, al-qatlu. Subhanallah. Jadi di akhir zaman akan terjadi banyaknya pembunuhan, dan itu juga mata kita melihat. La haula wala quwata illa billah. Allahumma aslih ahwal muslimin. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki kondisi kaum muslimin, kembali kepada jalurnya, tracknya yang betul. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dan di dalam riwayat Bukhari rahimahullah ta'ala, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana disebutkan dalam hadis itu, baina yaday sa'ah ayyamul harji, sebelum terjadi kiamat akan ada hari-hari di mana pembunuhan itu terjadi. Yazulu fihal ilm, ilmu agama itu jadi langka, hilang. Wa yadharu fihal jahlu, kebodohan terhadap agama Islam itu merata di mana-mana. Ini juga hari ini kita merasakannya, di mana manusia itu bodoh terhadap agamanya, tidak tahu hukum-hukum agamanya. Ilmu itu betul-betul banyak yang hilang. Manusia tidak mengenali siapa itu ulama. Zaman dahulu kala ulama itu mudah dijumpai. Oh, itu alim fulan, alim fulan, alim fulan. Hari ini orang itu nggak tahu siapa ulama. Sampai yang dianggap ulama itu orang yang terkenal, pintar ngomong, retorikanya bagus, dan dia di TV sering muncul. Itu yang dianggap ulama. Ya Allah, miris melihat kondisi di mana manusia tidak lagi mengenali siapa ulamanya yang hakiki, yang harus diambil ilmu darinya. Qala Abu Musa wal harjul qatlu bilisanil habsyah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan al-harju itu artinya adalah pembunuhan, dan al-harju itu adalah bahasanya orang Ethiopia zaman dahulu kala. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ah al-harju, sebelum terjadinya kiamat itu akan terjadi yang namanya al-harju. Qalu wa mal harju, mereka bertanya, apa itu al-harju wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam? Qala al-qatlu, beliau menjawab pembunuhan. Qalu aktsar mimma naqtul, apakah lebih banyak daripada yang kita membunuh itu? Inna naqtul fil am wahid aktsar min sab'ina alfan, kita ini membunuh dalam satu tahun lebih dari 70.000 orang. Qala innahu laisa biqatlikum musyrikin, bukan pembunuhan kalian kepada orang-orang musyrikin, bukan perang lawan orang kafir. Jadi pada zaman itu sahabat itu perang, bunuh banyak orang, yang namanya perang, jihad, membunuh banyak orang. Tapi yang dibunuh orang-orang kafir, orang musyrikin. Akan tetapi banyak pembunuhan yang terjadi di akhir zaman itu bukan perang lawan musuh, walakin qatlu ba'dikum ba'du, akan tetapi pembunuhan, saling bunuh di antara kalian, sama-sama Islamnya. Qalu, mereka bertanya, wa ma'ana uquluna yawma idzin, kita waktu itu masih punya akal? Qala, Nabi menjawab alaihi salatu wassalam,
innahu la yunza'u qulu aktsari ahli dzalika zaman. Pada waktu itu otak-otak manusia di waktu itu, di akhir zaman itu, la yunza', dicabut. Jadi tawuran, bacok-bacokan sesama pemuda, gak tahu tujuannya apa, seakan-akan akalnya ini hilang. Tujuannya apa itu? Wa yakhlufu lahu haba' minan nas bihas yahsibu aktsaruhum annahu ala syai' wa laysa ala syai'. Jadi yang terjadi di akhir zaman, terjadinya banyak pembunuhan, orang-orang menganggap telah melakukan sesuatu yang wah, ternyata itu bukan sesuatu yang wah. Sekarang anak-anak muda yang tawuran atau kelitih atau yang lainnya, Allah musta'an. Semoga Allah Ta'ala perbaiki kondisi kita kaum muslimin di negeri kita ini. Jadi bacok orang itu bangga, tawuran bisa bacok lawannya, bunuh lawannya, bangga. Itu loh, kebanggaan apa gitu loh. Ya kalau zaman dahulu kala perang lawan musuh, kemudian membunuh musuh, bangga, pantas gitu loh. Karena yang diserang itu adalah musuh Islam, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu di antara sama kawan bacok-bacokan, alasannya latihan perang, bukan, itu kebodohan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," dan demi yang jiwaku di tangannya, "La tadhhabu dunya hatta ya'tiya 'alan nasi yaumun la yadril qatil fima qatal." Dunia ini tidak akan hancur, tidak akan lenyap sampai datang suatu waktu yang dimana orang-orang itu nggak tahu ini si fulan bunuh fulan itu gara-gara apa. Yang bunuh pun dia nggak paham kenapa sampai bunuh gitu loh. Walal maqtul fi ma qutil, yang terbunuh pun dia nggak paham kenapa dibunuh. Faqila, maka dikatakan, kaifa yakunu dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Qala al-harju, akan terjadi banyaknya al-harj di akhir zaman. Al-qatil wal maqtul finnar, sehingga yang bunuh maupun yang dibunuh dua-duanya di neraka. Ya karena kedua-duanya saling pengen bunuh gitu loh. Dan itu fakta real. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala perbaiki kondisi anak-anak muda kita, kembali kepada jalur yang benar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari agama Islam, berakhlak yang mulia, beradab dan bermoral, sehingga bisa ikut berperan membangun bangsa yang besar ini. Wa ma akhbar bihi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil hadits qad waqa'a ba'dun minhu, dan apa yang telah dikabarkan Nabi alaihi salatu wasallam di hadis-hadis ini telah terjadi sebagiannya. Fahadatsal qital bainal muslimin fi ahdi as-sahabah, di awal-awal telah terjadi peperangan di antara kaum muslimin, dan itu para sahabat masih ada. Ba'da maqtali Utsman, setelah pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, thumma sarat hurub takthur fi ba'dil amakin duna ba'din. Kemudian setelah terjadinya peperangan di antara para sahabat, setelah itu banyak fitnah-fitnah yang bermunculan, peperangan terjadi dan semakin banyak. Wa fi ba'dil azman, di sebagian waktu, duna ba'din wa duna an ta'rif asbab aktsar tilkal hurub, kebanyakan enggak tahu kenapa sampai terjadi peperangan ini. Sekarang antara kubu A, kubu B, sesama kaum muslimin perang, itu yakin kebanyakan pasukannya itu enggak tahu kenapa sampai perang itu, kenapa enggak tahu. Wa kadzalika wa amma ma hasala fil qurun akhirah min al-hurubil mudammirah bainal umam wallati dhahaba duhayyatuha uluf, dan yang terjadi di era-era akhir ini dari peperangan-peperangan yang sangat-sangat menghancurkan sekali yang terjadi antar bangsa, sehingga korbannya itu ribuan, wantasyaratil fitan bainan nas bisabab dzalik, sehingga tersebarlah fitnah di tengah-tengah manusia gara-gara itu. Hatta saral wahid yaqtul akhar, sampai ada yang bunuh
saudaranya. Wala ya'riful ba'its lahu 'ala dzalik, dan dia enggak tahu kenapa harus bunuh saudaranya sendiri gitu loh. Wa kadzalika, begitu pula fa inna intisharal aslihatil fattakati allati tudammir syu'ub wal umam lahu daur kabir fi kathratil qatl. Di mana perkembangan teknologi senjata yang mutakhir itu yang betul-betul mematikan itu juga punya peran penting, di mana terjadinya banyak pembunuhan. Hatta saral insan la qimatalah, sampai manusia itu seakan-akan enggak ada harganya, enggak ada nilainya. Yudbah kama tudbah syat, disembelih kayak kambing disembelih gitu. Wa dzalika bisabab inhilal, itu gara-gara sudah enggak punya moralitas lagi. Wa tishal uqul, otaknya sudah enggak bisa dipakai. Wa inda wuqu'il fitan yaqtul qatil, apalagi ketika terjadi huru-hara, fitnah, gontok-gontokan, kayak terjadi pemilu itu, terjadi bunuh-bunuhan, dan nggak tahu yang bunuh kenapa dan yang dibunuh kenapa, nggak tahu. Wala yadri limadza qatal wa fima qatal, dia nggak tahu kenapa bunuh dan untuk tujuan apa dia bunuh. Bal innana nara ba'dhan nas yaqtul ghairahu li asbab tafiha. Jadi yang kita lihat terjadi bunuh-bunuhan itu bahkan karena perkara yang sangat sepele sekali. Wa dzalika 'inda tirabin nas, itulah kejadian ketika manusia sudah tidak di atas alurnya. Wa yasduq 'ala dzalika qauluh, dan itu pas sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innahu la yunza'u qul aktsar ahli dzalika zaman, di mana waktu itu otak akal manusia kebanyakan sudah dicabut, itu enggak punya akal lagi. Nas'alullah al-afiyah wa na'udzu bihi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa qad jaa'a anna hadhihi al-ummah, dan sebagaimana yang telah datang kabarnya bahwasanya umat ini adalah ummatun marhumah, umat yang begitu dirahmati, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat akhir zaman ini adalah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, ya karena dia enggak bakal diazab di akhirat ini. Wa anna Allah taala ja'ala 'adzabaha fid dunya, karena Allah taala telah mendahulukan, mempercepat azabnya di dunia. Al-fitan waz zalazil wal qatl, seperti fitnah yang menimpa, gempa bumi yang menimpa, pembunuhan yang menimpa. Fil hadis, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Shadaqah bil Mutsanna, haddatsana Ribah bin Harith an Abi Burdah qala, berkata, baina ana waqifun fi suqi fi imarah, tatkala aku sedang ada di pasar, fi imarati Ziyad, yang pasar itu masuk di kawasan kekuasaannya Ziyad, iddarabtu bi ihda yaday alal ukhra ta'ajjuban, aku mengginikan tanganku ya karena sedang takjub. Faqala rajul min ansar, maka ada laki-laki dari Ansar berkata, qad kanat liwalidihi suhbah ma'a Rasulillah, yang dimana bapaknya itu pernah menjadi sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mimma ta'jubu ya Aba Burdah, dia bertanya, Aba Burdah, kamu takjub atas apa? Qultu, aku berkata, a'jabu min qaumin dinuhum wahid, aku heran terhadap satu kaum yang agamanya satu, wa nabiyuhum wahid, nabinya satu, wa da'watuhum wahid, dakwahnya satu, yaitu dakwah tauhid, wa hajjuhum wahid, hajinya satu, wa ghuswuhum wahid, jihad mereka juga satu, yastahillu ba'duhum qatla ba'din, kok bisa saling bunuh-bunuhan? Qala fala ta'jab, si laki-laki anaknya sahabat tadi berkata, jangan heran. Fa inni sami'tu walidi, aku mendengarkan bapakku, akhbarani, dia mengabarkan annahu sami'a Rasulullah, dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, inna ummati ummatun marhumah, umatku ini adalah umat yang dia itu marhumah, disayang,
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alaiha adzabun fil akhirati hisabun wala azab. Dia di akhirat enggak bakal kena hisab maupun azab. Innama adzabuha fil qatli waz zalazil wal fitan. Azabnya itu sudah dipercepat di dunia dengan pembunuhan, gempa dan fitnah-fitnah yang melanda. Wa fi riwayati an Abi Musa, dan dalam riwayat dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, inna ummati ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang disayang, yang dirahmati. Laisa 'alaiha fil akhirati azab, dia enggak bakal dapat azab di akhirat. Innama azabuha fid dunya, azabnya di dunia saja. Al-qatlu, pembunuhan, wal balabil, balbalah, kondisi enggak pasti, kondisi goncang, kondisi ekonomi enggak karu-karuan. Ya, kayak kondisi kita hari ini kan enggak pasti. Terus diombang-ambing oleh isu-isu yang enggak karu-karu, bikin kita resah. Nanti akan terjadi resesi, akan terjadi inflasi, akan terjadi mega, terus macam-macam isu-isu yang muncul itu membuat manusia itu resah. Padahal sebetulnya itu kalau nggak ada apa-apa. Jadi kita jadi orang itu jangan banyak dengarkan isu gitu loh. Banyak-banyak duduk di masjid, duduk di majelis ilmu, HP dijauhkan. Ya kayak orang dulu ketika zaman nggak ada TV, nggak ada radio, itu kan di mana orang itu tiap hari bisa nongkrong sesama kawan-kawannya di kampung. Wah, luar biasa itu kondisi rame kampung zaman dulu itu. Ketika saya masih kecil itu enak, adem, suasana yang begitu dirindukan hari ini itu nggak ada. Manusia sudah sibuk dengan isu-isu yang dia dapatkan dari HP-HP mereka. Tanda kiamat yang ke-23, taqarubuz zaman, di mana waktu itu semakin singkat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta yataqaraba az-zaman, sampai waktu itu terasa semakin singkat atau pendek atau cepat. Nggak kayak dulu lagi, waktu itu sangat-sangat lama sekali. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga diriwayatkan beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah, kiamat tidak akan terjadi hatta yataqarabaz zaman, sampai waktu itu terasa singkat. Ya, ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatakunu as-sanatu kasyahr, jadi satu tahun itu kayak seperti sebulannya. Wa yakunu syahru kal jum'ah, satu bulan seperti seakan-akan satu Jumat, satu pekan. Wa takunul jum'atu kal yaum, satu pekan itu, satu Jumat itu seperti satu hari. Wa yakunul yaumu kasa'ah, satu hari itu seakan-akan seperti hanya satu jam aja. Wa takunus sa'atu kahtiraqis sa'afah, dan satu saat itu seakan-akan seperti sesuatu yang terbakar dan lenyap begitu aja, cepat sekali, kayak kertas yang terbakar gitu. Walul ulama aqwalun fil murad bi taqarubiz zaman, dan para ulama mereka punya pendapat maksudnya zaman waktu semakin singkat itu apa. Minha, di antaranya yang pertama, annal murad bidzalika qillatul barakah fi zaman, maksudnya waktu semakin singkat itu adalah keberkahan itu semakin sedikit pada waktu itu. Jadi waktunya yang dimiliki seseorang itu keberkahannya sedikit. Qala Ibnu Hajar berkata rahimahullah ta'ala, wa qad wujida fi zamanina hadza, itu sudah kita dapati di zaman kita ini sekitar tahun 800-an Hijriah ya. Sekarang tahun 1400-an. Jadi 7 abad yang lalu. Fa inna najidu min sur'ati maril ayam, kita dapati waktu itu sangat cepat berlalu.
hari-hari itu cepat berlalu. Malam nakun najiduhu fil asri alladhi qabla asrina hadha. Yang ini kita nggak dapati sebelum era kita yang sekarang ini, kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Yang kedua, annal murada bidzalika huwa ma yakunu fi zamanil mahdi wa Isa. Maksudnya yaitu ketika datang Nabi Isa dan Imam Mahdi, min istildadin nasil aish, di mana orang itu begitu menikmati hidup, wa tawaffuril amni, keamanan itu sangat-sangat tersebar, wa ghalabatil adli, keadilan tersebar merata di mana-mana, wa dzalika anna an-nas yastaqsiruna ayyamar rakha wa in talat, di mana manusia menganggap pendek hari-hari kenikmatan walaupun sebetulnya dia panjang. Wa tatulu alaihim muddatash syiddah, di mana zaman-zaman sengsara itu seakan-akan waktunya sangat lama sekali, wa in qasurat, walaupun dia itu sangat pendek. Pendapat yang ketiga, annal murada, maksudnya itu taqarubu ahwali ahlihi fi qillatid din. Maksudnya pelaku pada zaman itu atau orang-orang yang ada pada zaman itu, akhir zaman itu, mereka berdekatan. Berdekatan apa maksudnya? Mirip, jadi kondisinya mirip, yaitu sama-sama agamanya sedikit. Hatta la yakunu minhum man ya'mur bima'ruf, sampai-sampai tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, li ghalabatil fisqi, ya karena kemaksiatan itu sudah tersebar merata di mana-mana, kefasikan merata di mana-mana, wa dhuhuru ahli, orangnya ada di mana-mana, wa dzalika 'inda tarki talabil ilmi khassatan, waktu itu orang-orang sudah tidak peduli untuk belajar ilmu agama lagi, waridha bil jahl, mereka sudah puas dengan kebodohan yang mereka miliki, wa dzalika li anna an-nas la yatasawuna fil ilmi, di mana orang-orang itu, manusia tentunya tidak bisa sama derajatnya dengan keilmuan. Fadarajatul ilmi tatatafawat, di mana ilmu itu sendiri juga derajatnya dia berbeda-beda. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas yang berilmu masih ada yang berilmu lagi. Wa innama yatasawawna idza kanu juhala, di mana mereka itu sama-sama derajatnya kalau mereka sama-sama jahil. Yang keempat, annal murada taqarubu ahli zaman, maksudnya yang pendapat yang keempat memang penduduk akhir zaman itu mereka berdekatan, walaupun zaman dahulu kala itu jaraknya jauh, tapi sekarang mereka berdekatan. Kenapa? Bisa babi tawafuri wasail ittisal, ya karena adanya alat-alat modern yang bisa mendekatkan mereka yang jaraknya jauh. Jakarta sini pakai HP jadi dekat, bisa telepon-teleponan. Wal marakib, dan juga adanya alat transportasi yang semakin mendekatkan jarak antara A dan B. Jadi zaman dahulu kala jarak antara sini dengan Surabaya, Gresik Surabaya itu, Sidayu Surabaya bisa beberapa hari, sekarang 1 jam. Loh, itu fakta betul-betul terjadi hari ini. Wal marakib ardiyah wal jawiyah sari'ah allati qarrabat al ba'id. Jadi adanya alat transportasi yang mendekatkan tempat-tempat yang jauh menjadi sangat dekat sekali. Yang kelima, pendapat yang kelima, anal murad bidzalika, maksudnya singkatnya waktu itu adalah qasru az-zaman, jadi waktunya betul-betul jadi singkat. Wa sur'atuhu haqiqatan, waktu jadi pendek sekali, betulan. Wa dzalika fi akhir zaman, dan itu terjadi di akhir zaman. Wa hadza lam yaqa ilal an, ini belum terjadi sampai hari ini. Wa yu'ayyidu dzalika ma jaa'a an ayyam ad-dajjal, dan makna ini, pendapat yang kelima ini didukung oleh kejadian yang terjadi pada hari-hari Dajjal itu muncul. Tatulu hatta yakun yawm kasanah, akan panjang hari itu. Jadi 1 hari sama seperti setahun. Wa kasyahri, 1 hari seperti 1 bulan. Wa kal jum'ah, 1 hari seperti 1 Jumat.
Fakama annal ayam tatul fa innaha taqsur. Sebagaimana hari-hari itu menjadi panjang, maka dia juga jadi pendek. Wa dzalika li ikhtilali nizamil alam. Jadi hari-hari nanti di akhir zaman akan jadi pendek, waktu jadi singkat, ya gara-gara apa? Terjadinya perubahan kondisi alam. Wa qurbu zawali dunya, dan dunia sudah semakin mepet untuk hilang, untuk kiamat. Qala Ibnu Abi Jamrah, dan Ibnu Abi Jamrah berkata rahimahullah taala, yahtamilu an yakuna al-murad bi taqarubiz zaman. Jadi kemungkinan maknanya singkatnya waktu di akhir zaman itu qasruhu, dia jadi pendek betulan. Ala ma waqa'a fi hadis, sebagaimana dikabarkan dalam hadis, la taqumus sa'a hatta takunus sa'a hatta takunas sanatu kasyahri. Tidak akan terjadi kiamat sampai 1 tahun seperti 1 bulan. Wa ala hadza, dan berdasarkan ini, fal qasru yahtamil an yakuna ma'nawiyan, pendek itu juga bisa bermakna dia maknawi, tidak hakiki. Wa ammal hissi, adapun fakta realita lapangannya, falam yadhhar ba'du, ini belum muncul. Wala alahu minal umur allati takunu qurba qiyamis sa'a, dan mudah-mudahan itu betul-betul terjadi di akhir zaman mendekati kiamat nanti. Wa ammal ma'nawi, adapun makna yang maknawi dari hadis ini, falahu muddah mundu dohar. Jadi dia sudah ada jangkanya semenjak munculnya, ya'rifu dzalika ahlul ilmi dini wa man lahu fitnah. Orang-orang berilmu agama dia tahu, paham perkara ini, dan orang-orang yang cerdas juga paham. Min ahli sababid dunyawi, dari orang-orang yang paham perkara fisika yang sifatnya duniawi. Fa innahum yajiduna anfusahum la yaqdir ahaduhum an yablugh minal amal qadra ma kanu ya'malunahu qabla dzalika. Mereka mendapati diri mereka tidak mampu bekerja sama seperti pekerjaan yang pernah dia lakukan. Wa yakunu dzalika, dan itu terjadi, wala yadruna illah fihi, dan dia enggak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Wala ala dzalika, mudah-mudahan itu bisa babi gara-gara ma waqa'a min dha'fil iman, gara-gara lemahnya iman. La haula wala quwwata illa billah. Li dhuhuril umur mukhalifah li syar'i min iddati wujuh, karena munculnya banyak perkara-perkara yang menyelisih syariat dari berbagai sisi. Wa asyaddu dzalikal aqwat, dan yang paling parah adalah makanan. Di mana di akhir zaman orang itu makan itu enggak peduli, halal haram pokoknya sikat. Fa fiha minal haram al-mahdi wa minas syubah ma la yakhfa. Baik itu yang betul-betul haram maupun yang syubhat yang itu sudah bisa dikatakan orang sudah faham sekali perkara itu. Hatta inna katsir minan nas la yatawaqqaf fi syai'. Sampai kebanyakan orang itu enggak mikir lagi, pokoknya duit itu halal atau haram sikat. Wa mahma qadira ala tahsil syai' hajaba alaihi wala yubali. Walaupun sebetulnya dia bisa kerja cari lewat jalur yang lainnya, tapi dia sudah enggak peduli lagi, pokoknya sikat aja. Wal waqi, dan realitanya, annal barakata fiz zaman wa fil rizqi wa fil an-nabti innama takunu min tariqi quwwatil iman. Dan faktanya, realitanya, keberkahan zaman, waktu, dan rezeki, dan makanan, tumbuh-tumbuhan itu terjadi gara-gara kuatnya iman yang ada. Wattiba'il amri, ngikuti perintahnya Allah Ta'ala, wajtinabin nahyi, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan terjadi keberkahan yang luar biasa. Wasyahid lidzalika, dan saksinya akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau an ahlul qura, seandainya penduduk suatu negeri itu amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakat, niscaya akan kami bukakan atas mereka keberkahan minas sama'i wal ardi, dari langit maupun dari bumi. Ini perkara singkatnya waktu di akhir zaman kelak, dan sekarang belum muncul perkara tersebut yang sesuai dengan hakikat atau makna hakiki dari hadis tersebut.
Dan cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya pada pembahasan tanda-tanda kiamat yang lainnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi.